Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih akan membahas mengenai gerak benda dan makhluk hidup pada lingkungan sekitar. Pada minggu kemarin kita sudah membahas mengenai sistem rangka pada manusia, dan hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai sendi dan juga otot, serta kelainan dan cara pencegahan dari kelainan tersebut. Untuk materi pertama yaitu sendi. Sendi, seperti yang kita ketahui, ada banyak sekali rangka yang dapat menyusun tubuh manusia. Masing-masing tulang tersebut tentunya saling berhubungan. Nah, hubungan yang terdapat di antara dua tulang itulah yang disebut sebagai sendi. Jadi sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Sendi juga dapat dikelompokkan berdasarkan banyak atau sedikitnya gerakan yang memungkinkan untuk dilakukan. Nah, sendi yang tidak dapat digerakkan disebut sebagai sinartrosis. Contohnya adalah sendi terdapat pada tulang tengkorak. Untuk gambarnya sendi dapat Anda lihat pada PPT. Yang kedua adalah sendi dapat digerakkan namun terbatas. Jadi dia dapat digerakkan namun pergerakannya terbatas. Nah, sendi ini disebut sebagai sendi amfiartrosis. Contohnya adalah sendi antar ruas tulang belakang. Yang ketiga itu sendi yang dapat digerakkan dengan bebas yang disebut sebagai diartrosis. Nah, diartrosis ini juga dibagi menjadi beberapa jenis sendi. Yang pertama itu sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang dapat bergerak ke segala arah. Jadi sendi peluru dapat menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung yang bulat yang masuk ke dalam tulang lain yang berongga seperti mangkok. Sendi ini dapat membentuk gerakan yang sangat bebas. Jadi sendi peluru ini dapat bergerak ke segala arah. Contohnya seperti pada sendi antar tulang lengan atas dan juga tulang belikat. Yang kedua ada sendi engsel. Tipe sendi ini mempunyai gerakan satu arah, ada yang ke depan dan ada juga yang ke belakang seperti yang terdapat pada engsel pintu. Nah, pada engsel pintu pun gerakannya satu arah antara menutup dan juga membuka. Contoh dari sendi engsel ini antara lain adalah sendi antara pada siku dan juga pada lutut. Selanjutnya ada sendi putar. Pada sendi putar salah satu tulangnya berfungsi sebagai poros. Contoh seperti ini, tulangnya berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lainnya berbentuk seperti cincin dan dapat berputar pada poros tersebut. Jadi satu tulang berfungsi sebagai poros dan juga satu tulang berfungsi sebagai cincinnya. Contoh dari sendi ini adalah persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Selanjutnya ada sendi plana. Sendi plana ini pertemuan antara dua tulang yang terbentuk seperti plana yang disebut sebagai sendi plana. Sendi ini dapat menggerakkan tulang ke dua arah, yaitu muka ke belakang dan juga ke samping. Contoh dari sendi ini adalah pada pangkal ibu jari. Selanjutnya ada sendi geser. Sendi geser ini menghubungkan antara dua tulang yang memiliki pertemuan yang datar. Prinsip kerja sendi ini adalah satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang yang lain. Contoh sendi geser berada pada tulang-tulang pergelangan tangan dan juga pergelangan kaki, dan juga ada di antara tulang belakang. Sendi ini merupakan sendi yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti makan dan beraktivitas lainnya. Materi selanjutnya itu adalah otot. Nah, otot ini disebut juga sebagai alat gerak aktif, yang mana otot ini dapat menggerakkan bagian-bagian tubuh. Nah, tanpa otot, tulang-tulang dan sendi yang terdapat pada tubuh kita tidak akan memiliki kekuatan untuk bergerak. Jadi otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Pada saat melakukan kontraksi, otot akan memadat dan memendek, sehingga pada saat diukur diameter otot akan membesar. Sebaliknya, pada saat otot dalam keadaan relaksasi, otot akan memanjang, sehingga pada saat diukur diameter otot akan mengecil. Otot terbagi dalam beberapa jenis jaringan. Yang pertama adalah otot rangka. Otot rangka ini adalah otot yang paling banyak ditemukan pada tubuh. Jika diamati di bawah mikroskop, sel-sel dalam otot rangka ini terlihat bergaris-garis melintang, sehingga otot ini juga disebut dengan otot lurik. Otot rangka melekat pada tulang dengan perantaraan tendon. Tendon adalah pita tebal berserabut dan liat yang melekatkan otot pada tulang. Otot rangka tergolong sebagai otot sadar. Nah, otot sadar ini, apa yang dimaksud dengan otot sadar? Otot sadar yaitu otot yang bekerja di bawah kesadaran. Jadi kerjanya itu dapat kita kendalikan. Artinya kita dapat mengendalikan apakah harus menggerakkan atau tidak menggerakkan otot-otot tersebut. Contohnya pada saat kita menulis ataupun makan dan melakukan aktivitas-aktivitas lainnya yang kita lakukan secara sadar.
Yang kedua ada otot polos. Otot polos terdapat pada dinding lambung usus, usus halus, rahim, kantong empedu, dan juga pembuluh darah. Otot ini berbentuk seperti gelendong serta memiliki sebuah inti pada tiap selnya. Berdasarkan cara kerjanya, otot polos terdalam ke dalam otot tak sadar. Nah, otot tak sadar ini merupakan otot yang bekerja di luar kesadaran. Jadi tidak dapat kita kendalikan secara sadar. Artinya kita tidak dapat mengendalikan apakah harus menggerakkan atau tidak menggerakkan otot-otot tersebut. Otot-otot tersebut bekerja sepanjang hari, sepanjang hidup di luar kesadaran kita. Contohnya adalah aktivitas pada jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang ketiga ada otot jantung. Otot jantung hanya dapat kita temukan pada jantung. Otot jantung ini mempunyai garis-garis seperti otot rangka. Sebaliknya cara kerja otot jantung mirip seperti otot polos karena tergolong otot yang tidak sadar. Otot ini dapat dikontrol oleh kemauan kita sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke materi gangguan dan kelainan pada sistem gerak dan upaya mencegah serta mengatasinya. Kelainan pertama ada osteoporosis. Osteoporosis ini disebabkan karena kekurangan kalsium. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang yang dewasa dan juga orang tua. Orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon, sehingga osteoblast sebagai pembentuk tulang kurang aktif dan massa tulang pun jadi berkurang. Tulang yang kekurangan mineral akan menjadi rapuh dan juga mudah patah. Kelainan yang kedua ada artritis. Artritis ini adalah penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi yang menjadi sakit dan bengkok seperti pada gambar. Rematik adalah salah satu bentuk dari artritis. Jadi contoh dari artritis ini adalah rematik. Mungkin anda semua pernah dengar kata-kata rematik. Beberapa hal yang menyebabkan penyakit artritis ini adalah metabolisme asam urat yang terganggu, sehingga asam urat tertimbun pada sendi dan menyebabkan sakit terutama pada jari-jari tangan maupun kaki. Jadi penderita rematik ini biasanya merasakan sakit pada jari-jari maupun kakinya, sehingga sulit untuk digerakkan, dan juga penderita rematik ini pun sendi-sendi pun menjadi kaku. Upaya untuk mengurangi terjadinya artritis ini yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang seimbang. Kelainan selanjutnya itu fraktura atau patah tulang. Tulang memiliki struktur yang kuat dan lentur, namun tidak menutup kemungkinan akan terjadinya patah pada tulang tersebut. Salah satu penyebab terjadinya patah tulang adalah karena tulang mengalami benturan yang keras seperti pada saat terjatuh ataupun kecelakaan. Jadi bisa menyebabkan patah tulang. Patah tulang ini disebut juga sebagai fraktura. Nah, selanjutnya materi mengenai upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Nah, setelah kita mengetahui beberapa gangguan atau kelainan yang terjadi pada sistem gerak, maka kita juga harus dapat mengantisipasi agar tidak mengalami gangguan-gangguan seperti yang disebutkan pada materi sebelumnya. Nah, beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem gerak adalah sebagai berikut. Yang pertama ada meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Jadi kita harus banyak-banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak kalsium seperti susu, kangkung, kedelai, dan olahan ikan lainnya. Yang kedua, berjemur pada sinar matahari pagi, karena sinarnya sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D yang sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium dalam makanan. Jadi jangan malas-malas untuk berjemur pada sinar matahari pagi, karena itu sangat bermanfaat. Yang ketiga itu memperhatikan asupan vitamin D dengan makan makanan yang mengandung vitamin D, seperti telur atau produk olahan dari kacang kedelai. Yang keempat ada memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Nah, aktivitas fisik seperti jalan kaki, jogging, tenis dapat membantu terbentuknya tulang yang kuat dan juga memperlambat proses kerapuhan tulang pada tubuh. Dan yang terakhir itu menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, seperti duduknya harus dilakukan secara benar, dan juga posisi tegaknya juga harus benar, dan juga pada saat tidur sebaiknya menggunakan alas yang datar dan padat agar posisi tulang belakang tetap lurus. Mungkin untuk materi hari ini sekian dulu dari Ibu. Anda semua silakan ditonton videonya, disimak videonya. Kalau pun ada yang masih ragu boleh ditanyakan lewat messenger pribadi atau
datang ke rumah juga bisa, atau dan juga untuk latihannya telah di-share link dari Google Form-nya, tolong dikerjakan sampai batas waktu yang telah ditentukan, jangan sampai terlambat karena latihan tersebut nantinya akan dinilai. Jangan lupa untuk dikerjakan. Skornya pun dapat Anda lihat setelah mengerjakan latihan. Jadi Anda semua akan tahu berapa yang Anda dapat setelah mengerjakan latihan. Demikian untuk hari ini, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.